Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SD Belajar, jumpa lagi. Sebelumnya, mari berdoa terlebih dahulu. Semoga senantiasa sehat, tetap semangat belajarnya, dan semoga menang melawan COVID. Amin. Kali ini akan belajar pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Tinggi rendahnya PDB atau PNB suatu negara oleh Bank Dunia dikelompokkan dalam 4 kelompok berdasarkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita tahun 2020, yakni kelompok negara berpendapatan rendah low income, menengah bawah low middle income, menengah tinggi upper middle income, dan berpendapatan tinggi high income dengan acuan berdasarkan US dollar. Negara yang berpendapatan tinggi ada Kuwait, di mana ekonomi Kuwait sebagian besar bergantung pada perdagangan mutiara mulanya. Kemudian setelah abad ke-20 Masehi memulai kegiatan ekspor minyak bumi. Yang berikutnya ada negara Brunei Darussalam. Ekonomi Brunei Darussalam berpusat pada sektor minyak bumi dan gas serta perdagangan. Sumber-sumber ekonomi Brunei Darussalam terletak di sektor alam, pariwisata, dan industri. Sumber ekonomi di bidang hasil alam meliputi kondisi geografi yang berbentuk dataran rendah dan bukit, minyak bumi dan gas yang melimpah. Sumber pendapatan per kapita tinggi negara yang berikutnya adalah negara Singapura. Ekonomi Singapura merupakan perekonomian yang paling terbuka di dunia. Korupsinya rendah, paling pro bisnis, dengan pajak rendah. Badan usaha milik negara memainkan peranan yang penting dalam ekonomi negara. Yang berikutnya ada Luxembourg, negara kecil di Eropa, berpendapatan tinggi. Sektor industri didominasi oleh baja. Ada karet. Yang negara berikutnya berpendapatan tinggi Qatar. Sumber utamanya adalah minyak. Sobat SD Belajar, berikutnya, kenapa sih sebenarnya, apa sih pentingnya mempelajari pendapatan per kapita? Yaitu sebagai indikator perekonomian, terutama dalam hal kesejahteraan dan pembangunan negara, sehingga menjadi sebagai salah satu alat penting dalam dunia ilmu ekonomi yang akan memudahkan proses perencanaan, terutama dalam bidang ekonomi dan pembangunan. Pendapatan per kapita yang tergolong tinggi, maka negara tersebut akan dipandang sebagai sebuah negara yang makmur
oleh negara lainnya di seluruh dunia. Hal tersebut tentunya akan meningkatkan kebanggaan tersendiri bagi masyarakat yang ada di dalam negara tersebut. Dengan adanya kebanggaan tersebut, maka akan meningkat pula kebahagiaan dan berdampak baik pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Mengapa pendapatan per kapita perlu dihitung? Karena memiliki peranan penting tadi sebagai hitungan standar perekonomian. Tanpa mengetahui pendapatan rata-rata penduduk, maka sulit untuk dapat mengetahui tolak ukur perekonomian suatu negara. Dengan mengenal sistem menghitung pendapatan per kapita dapat memperoleh gambaran pendapatan rata-rata yang didapat oleh tiap-tiap orang pada suatu negara. Untuk menjadi negara yang maju dan sejahtera, pemerintah itu memerlukan gambaran tentang bagaimana kondisi perekonomian di suatu negara tersebut. Hal ini diperlukan agar setiap tindakan dan kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan ekonomi penduduknya. Inilah mengapa pendapatan rata-rata penduduk perlu dihitung. Tanpa mengetahui angka yang tepat, pemerintah pasti akan mengalami kesulitan untuk mengetahui tolak ukur kondisi perekonomian suatu negara. Bayangkan, jika pendapatan per kapita tidak diketahui dan tidak dimonitor dengan baik, maka negara akan mengalami kesulitan dalam memunculkan inovasi yang bertujuan memajukan perekonomian negara. Singkat kata, pendapatan per kapita merupakan bagian penting dalam laju pertumbuhan ekonomi negara, bukan hanya soal kebanggaan. Lalu, bagaimanakah cara menghitung pendapatan per kapita? PDB per kapita sama dengan PDB tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu, atau PNB per kapita sama dengan PNB tahun tertentu dibagi jumlah penduduk tahun tertentu. Contoh, suatu negara pada tahun 2020 memiliki produk nasional bruto sebesar 1.200.000 dan memiliki jumlah penduduk 24 jiwa. Maka pendapatan per kapitanya sama dengan produk nasional bruto sebesar 1.200.000 dibagi dengan jumlah penduduk totalnya tadi 24 jiwa. Jadi pendapatan per kapita ketemu sebesar 50.000. Sobat SD, bila kita baca laporan statistik atau berita ekonomi, terutama tentang kondisi makroekonomi suatu negara, daerah atau region, maka akan bertemu dengan istilah PDB harga berlaku atau PDB harga konstan. Mungkin akan muncul pertanyaan, apa maksudnya? Dan apa sih bedanya? Mengapa harus dibedakan suatu data berdasarkan
harga yang berlaku atau harga konstan. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Biasa disebut pendapatan per kapita nominal. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan atau harga tetap menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Sebagai tahun tertentu itu sebagai dasar yang disebut dengan PDB real. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, apakah agraris atau industri. Sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Sebagai ilustrasi, bila suatu negara dengan asumsi hanya menghasilkan satu jenis produk, misalnya handphone, pada tahun 2020, contohnya di situ, perhatikan, negara adil menghasilkan 1000 unit dengan harga 1.200.000 per unit, maka PDB negara tersebut pada tahun 2020 adalah 1.200.000.000. Bila PDB tahun 2019 sebesar 1 miliar, dapatkah disimpulkan perekonomian tahun 2020 negara adil lebih baik dari tahun 2019 karena PDB 2020 lebih besar dari 2019? Atau dapatkah dikatakan telah terjadi kenaikan PDB 20% per tahun? Harus hati-hati ya. Nilai PDB yang lebih besar tidak berarti output otomatis itu juga lebih besar. Misalnya, pada tahun 2019 harga HP 800.000, maka jumlah HP yang diproduksi berarti 1 miliar dibagi 800.000 sama dengan 1.250 HP. Ternyata PDB tahun 2020 lebih besar dari 2019, namun outputnya lebih sedikit. Menggelembungnya nilai PDB 2020 disebabkan naiknya harga HP dari 800.000 menjadi 1.200.000. Kenaikan harga 50% yang dalam istilah ekonomi disebut pengaruh faktor inflasi. Metode penghitungan seperti ini yang disebut dengan PDB harga berlaku. Karena metode perhitungan PDB harga berlaku dapat memberikan informasi yang tidak pas bila tidak hati-hati melihatnya, maka untuk memperoleh kondisi yang lebih akurat digunakan metode perhitungan PDB menggunakan harga konstan. Ditentukan dahulu harga tahun dasar, yaitu tahun di mana perekonomian dalam keadaan baik, stabil. Dengan demikian, perhitungan PDB terlepas
dari pengaruh faktor invasi. Misal dalam kasus tadi, bila tahun 2019 sebagai dasar, maka nilai PDB tahun 2020 berdasarkan harga konstan 2019 adalah jumlah output 2020 dikalikan harga tahun 2019. Misal output 2019 sebesar 1250, maka tahun 2019 outputnya itu 1250 dikalikan 800.000 sama dengan 1 miliar. Tahun 2020 output 1000 dikalikan 800.000 sama dengan 800 juta. Berdasarkan perhitungan harga konstan output tahun 2020 lebih sedikit daripada output 2019. Nilai PDB tahun 2020 disebut sebagai PDB real. Sedangkan nilai PDB tahun 2020 sama dengan 1 miliar 200 juta yang dihitung atas harga berlaku disebut PDB nominal. Sobat Esti, sampai di sini kebersamaan kita. Sampai jumpa dengan video Esti Belajar berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.